warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran tematik tema 7, subtema 1. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pinter, masih tetap semangat ya. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa dulu supaya pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, amin ya rabbal alamin. Yuk kita langsung mulai saja. Hari ini kita akan belajar tentang teks narasi sejarah. Apa yang dimaksud dengan teks narasi sejarah? Teks narasi sejarah adalah teks yang membahas peristiwa sejarah berdasarkan fakta yang disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Kalian boleh membuka buku paket kalian, buku tematik 5G pada halaman 3. Di situ ada judul bacaan atau wacana tentang sejarah maksudnya bangsa Eropa di Indonesia. Oke, kita baca ya. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Faktor utama adalah peristiwa direbutnya Konstantinopel, kini menjadi negara Turki, ke tangan Kesultanan Turki Ottoman pada tahun 1453. Konstantinopel merupakan ibu kota dari Kekaisaran Romawi. Kota tersebut merupakan pusat perdagangan internasional bagi bangsa Eropa. Selain jatuhnya Konstantinopel, serangkaian penemuan teknologi pelayaran juga merupakan faktor penting bagi bangsa-bangsa Eropa untuk berlayar menuju Kepulauan Nusantara. Selain itu, semangat dan dorongan untuk mendapatkan kekayaan atau gold, meraih kejayaan atau glory, dan menyebarkan agama atau gospel ikut mendorong kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Nah, teks yang tadi Ibu bacakan berisi fakta sejarah tentang bagaimana bangsa Eropa dapat masuk ke Indonesia. Untuk mengumpulkan informasi penting dari sebuah teks narasi sejarah yang tadi telah kita baca, ada 4 langkahnya. Kalian dapat membuka buku paket kalian di halaman 4. Sini ada 4 caranya. Yang pertama, tentu kita harus membaca teks tersebut dengan teliti, dengan cermat, dan dengan seksama. Yang kedua, tadi kan kita udah baca tuh, kita garis bawahi mana saja bagian yang kita anggap penting. Kemudian yang ketiga, kita dapat membuat pertanyaan. Menggunakan apa? Kata tanya apa? Adik Simba. Siapa yang masih ingat kata tanya adik Simba? A-nya adalah apa? D-nya adalah di mana? K-nya adalah kapan? C-nya adalah siapa? M-nya adalah mengapa? Dan B-nya adalah bagaimana. Disingkat adik Simba. Dalam bahasa Inggris biasanya disebut 5W1H. Nah, dalam bahasa Indonesia kita sebutnya adik Simba. Kalian bisa membuat pertanyaan menggunakan kata tanya adik Simba. Tadi kita sudah baca ya tentang nih, ada di sini keterangannya. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Kita dapat membuat pertanyaan seperti ini. Apakah faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Nah, kita bisa membuat pertanyaan seperti itu. Itu contohnya. Setelah kita membuat pertanyaan lengkap adik Simba tadi, langkah keempat adalah menjawab pertanyaan yang diberikan menggunakan jawaban dari pertanyaan tersebut. Nanti jawaban-jawaban dari pertanyaan itu dapat kita rangkai menjadi sebuah paragraf atau narasi yang berisi informasi penting. Kira-kira seperti itu cara menggali informasi penting dari sebuah teks narasi sejarah. Ya, nah yang berikutnya kita akan belajar tentang macam-macam wujud benda. Di sekitar kita pasti banyak sekali ya wujud benda. Nih diantaranya ada daun, bunga, papan tulis, dan lain sebagainya. Ini semuanya termasuk benda padat. Wujud benda ada 3. Padat, cair, dan gas. Ibu punya beberapa contohnya. Benda padat. Nah, ini buku. Selain yang tadi Ibu sebutkan,
ada daun, bunga, papan tulis, spidol, dan lain sebagainya. Buku juga termasuk benda padat. Mengapa disebut benda padat? Karena wujud bendanya berupa padat. Ya, kemudian zat penyusunnya juga sangat rapat. Kemudian dia juga tidak dapat dirubah bentuk atau tidak dapat berubah bentuknya. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah benda cair. Lihat, dia mengikuti wadahnya. Kalau wadahnya ibu berdirikan seperti ini, posisinya airnya mengikuti. Kalau ibu kesampingkan seperti ini, airnya juga mengikuti. Nah, maka ciri dari benda cair ini adalah dia mengikuti wadahnya. Kemudian, benda cair ini juga mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, seperti ini bukan jika kalian ingin meminum air di rumah, atau kalian juga bisa memperhatikan air yang ada di kamar mandi kalian, di toilet kalian. Ya, airnya mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Wujudnya dia cair. Nah, seperti ini. Ya kan? Zat penyusunnya juga sangat rapat. Oke, yang berikutnya adalah benda gas. Ya, ini salah satu benda gas. Benda gas lainnya dapat kamu temukan di dapur. Siapa yang pernah lihat gas LPG Bunda? Pasti semua pernah lihat ya. Nah, ini juga salah satu contoh benda gas. Kalian perhatikan. Dapatkah kalian melihat bentuknya? Tidak, bukan? Tapi kalian dapat merasakannya. Nah, contoh lainnya adalah apa? Air conditioner atau AC di rumah kalian. Kalian dapat merasakan hembusan udaranya atau angin yang dikeluarkan dari AC tersebut. Nah, itu juga merupakan bagian dari benda gas. Udara yang kita hirup itu juga merupakan dari contoh dari benda gas. Nah, kira-kira seperti itu wujud benda yang ada di sekitar kita, yaitu padat, cair, dan gas. Oke, mungkin cukup untuk hari ini materi yang Ibu dapat sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.